Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Amin Syahbuddin dengan NIM 2281131218 semester 8. Dalam hal ini akan membuat sebuah konten video MK Fikih Muamalah dengan judul Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Apakah bank syariah benar-benar berbeda dengan bank konvensional, ataukah sebenarnya sama saja hanya beda dalam nama? Pertanyaan ini sering muncul di kalangan masyarakat. Banyak orang masih bingung apa sebenarnya perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Pada video kali ini akan saya bahas secara singkat, jelas, dan berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah dalam Islam. Sebelum membahas perbedaannya, kita pahami terlebih dahulu pengertiannya. Bank konvensional adalah lembaga keuangan yang menjalankan sistem bunga dalam kegiatan simpan pinjam maupun pembiayaan. Sedangkan bank syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariat Islam, yaitu tanpa riba, tanpa gharar atau ketidakjelasan, dan tanpa musyir atau masyir atau spekulasi atau dikatakan judi. Karena di dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan, surat Al-Baqarah ayat 275, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian kita lihat beberapa perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Yang pertama adalah sistem keuangannya atau keuntungannya, ya, sistem keuntungannya. Pada bank konvensional keuntungan diperoleh dari bunga pinjaman, sedangkan pada bank syariah keuntungan diperolehkan melalui akad yang halal. Seperti apa? Mudharabah atau bagi hasil, kemudian murabahah, jual beli dengan margin atau keuntungan, musyarakah atau kerjasama dalam bidang usaha. Jadi keuntungannya di bank syariah berasal dari transaksi bisnis yang jelas, bukan dari bunga. Kemudian perbedaan yang kedua adalah hubungan bank dan nasabah. Pada bank konvensional, hubungan antara bank dan nasabah biasanya adalah kreditur atau dan debitur. Artinya bank memberi pinjaman dan nasabah wajib mengembalikan dengan tambahan bunga. Sedangkan pada bank syariah, hubungan antara bank dan nasabah bisa berupa mitra usaha, penjual dan pembeli, pengelola dan pemilik usaha atau pemilik modal. Hubungan ini lebih bersifat kerjasama, bukan sekedar pinjam meminjam. Kemudian yang ketiga adalah risiko. Pada prinsipnya bank konvensional bunga harus tetap dibayar meskipun usaha nasabah mengalami kerugian, mengalami kebangkrutan. Sedangkan pada bank syariah mendapat prinsip bagi hasil dan bagi risiko. Artinya apa? Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan jika terjadi kerugian maka risiko juga ditanggung bersama sesuai dengan akad, ya. Kemudian dalam kehidupan modern, ya, dalam kehidupan modern sekarang ini, bank syariah hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bank syariah tidak hanya menghadirkan riba, tetapi juga menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi. Namun yang perlu kita pahami, bank syariah juga tetap menjalankan sistem profesional dan modern sama seperti lembaga keuangan lainnya. Karena itu penting bagi masyarakat untuk memahami akad dan sistemnya.
bukan hanya melihat nama syariah. Agar kita semuanya umat manusia tidak salah dalam memilih layanan keuangan, ada beberapa langkah yang bisa kalian lakukan. Satu, pelajari sistem dan akad yang digunakan. Yang kedua, pilih lembaga keuangan syariah yang terpercaya. Tiga, tingkatkanlah literasi tentang ekonomi syariah. Dengan begitu, kita dapat menjalankan aktivitas ekonomi yang tidak hanya menguntungkan, akan tetapi juga sesuai dengan syariat Islam. Perbedaan bank syariah dan konvensional bukan hanya pada nama saja, akan tetapi pada prinsip dasar sistemnya. Karena dalam Islam mencari harta itu boleh, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah, akan tetapi caranya harus halal dan penuh keberkahan. Dan yang terakhir adalah topik muamalah kali ini. Kami berpesan transaksi halal, hidup menjadi berkah. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.